Baiklah, pada kali ini kita akan membicarakan tentang modul kokurikuler yang sudah kita buat untuk semester Gasal tahun ajaran 2025-2026. Di bagian sampul akan seperti ini. Kemudian di halaman berikutnya ada kata pengantar. Di sini kita menyinggung tentang maksud adanya kokurikuler, kemudian pelaksanaan kokurikuler dilakukan secara fleksibel, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita menuju ke daftar isi bahwa modul kokurikuler ini berisi tentang pengertian, kemudian tujuan kokurikuler, kemitraan dengan siapa saja, kemudian tim kerja, alokasi waktu, program, assessment, pelaporan hasil kokurikuler, perencanaan kokurikuler. Lalu ada lampiran surat tugas tim kokurikuler dan time frame kokurikuler. Di dalam modul ini akan ada pengertian dari kokurikuler. Di sini ada beberapa hal dikaitkan dengan pembelajaran mendalam juga, ada mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian tujuan kokurikuler juga di sini disampaikan untuk mendukung tercapainya 8 dimensi profil lulusan, menumbuhkan lulusan yang memiliki kepemimpinan efektif, yang berintegritas, profesional, transformatif, dan sebagainya. Kemudian kemitraan pembelajaran kokurikuler ini yang pertama tentunya ada peran satuan pendidikan, di dalamnya ada kepala satuan pendidikan, kemudian pendidik, perannya sebagai apa, tenaga kependidikan sebagai apa, kemudian ada juga peran keluarga, karena keluarga dari peserta didik juga kita libatkan, masyarakat berperan juga, kemudian di sini juga ada peran media. Selanjutnya kita ke tim kerja kokurikuler. Yang pertama ada kepala sekolah, di sini dicantumkan nama dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ada koordinator di sekolah kita, ada 2 koordinator, yaitu Bapak Agus Nugroho MPD dan Bapak Muhammad Zainal Abidin SPD. Ketugasannya sebagai berikut. Kemudian pendidik sebagai fasilitator, yaitu guru, para guru yang ada di SMA Negeri 1 Rongkop, kemudian tenaga kependidikan TU, dan warga satuan pendidikan lainnya, yaitu cleaning service, satpam, tenaga outsourcing. Selanjutnya sesuai dengan alokasi di struktur kurikulum bahwa kokurikuler seperti yang kemarin kami sampaikan bahwa kokurikuler di SMA kelas 10 itu ada 396 JP, kelas 11 144, kelas 12 128. Kemudian perhitungannya seperti ini. 396 dibagi 2 semester berarti tiap semester itu kelas 10 harus mengajarkan kokurikuler sebanyak 198 JP, yang kalau dibagi dalam JP dalam 1 minggu yaitu 46 JP dalam 1 minggu, maka kokurikuler kelas 10 itu sekitar 4,3 minggu blok atau 4,3 pekan atau setara dengan 4 pekan. Seperti yang kemarin kami jelaskan bahwa 4,3 pekan ini dikurangi 18 minggu kali 2 JP karena ada senam dan sebagainya. Sehingga nanti total kelas 10 itu tinggal 2 pekan. Kemudian kelas 11, oh ya untuk berapa pekannya ini mungkin bisa kita diskusikan secara lebih rinci di ruang kurikulum atau di ruang guru. Tapi intinya seperti ini, misalnya di kelas 11 nanti satu semester ini 72 JP, atau kalau nanti satu semester ini ternyata lebih dari 72 JP, maka mengurangi JP di semester genap. Jadi misalnya di semester ini
kokurikuler kelas 11 itu ternyata 80 CP, maka yang 8 CP kita ambilkan dari 8 CP yang ada di semester genap. Jadi nanti di semester genap dikurangi 8 CP. Begitu dan seterusnya. Selanjutnya program kokurikuler yang kemarin sudah kami sampaikan melalui Canva. Di sini di modul pembelajaran kokurikuler juga kami lampirkan tentang jenis kegiatan gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, kemudian eh, kegiatan Semandiro Educare dan Semandiro Social Entrepreneurship. Di sini kami tampilkan juga ada kebebasan bagi Bapak Ibu guru yang sekiranya menginginkan untuk melakukan proyek pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, maka tetap kita fasilitasi untuk bisa dilaksanakan. Yang perlu diingat di sini bahwa pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu sebagai kokurikuler itu berarti mengambil salah satu atau beberapa CP dari beberapa mata pelajaran, kemudian dijadikan satu untuk dijadikan satu proyek. Dan dipastikan bahwa CP tersebut sudah diselesaikan di intrakurikuler, karena kokurikuler itu sifatnya adalah pengayaan. Selanjutnya adalah pelaksanaan dan asesmen kokurikuler. Pelaksanaannya itu semi blok di sekolah kita karena sebagian pelaksanaan sudah dilaksanakan secara rutin di hari Kamis dan Jumat. Kamis Jumat itu ada literasi 1 JP, kemudian senam, makan bersama dan sholat duha dilaksanakan setiap Jumat pagi. Itu sehingga mengurangi JP kokurikuler. Selanjutnya nanti hasil kokurikuler ini akan dimasukkan ke dalam rapot, dimasukkan dalam satu kolom saja, jadi tidak sama dengan semester kemarin di mana laporan P5 itu sampai beberapa lembar, maka untuk laporan kokurikuler ini hanya akan ada satu kolom yang ada di dalam rapot, di situ digunakan untuk melaporkan kokurikuler yang sudah dilaksanakan oleh murid. Di mana deskripsi laporan itu nanti akan mencantumkan pencapaian dimensi apa yang sudah dicapai oleh murid, kemudian menggambarkan hasil belajar secara ringkas, kemudian menggunakan bahasa yang positif dan edukatif. Selanjutnya perencanaan kokurikuler atau yang biasa kita sebut sebagai modul ajar atau RPP, tapi ini untuk kokurikuler. Di sini ada identitas, kemudian untuk kelas apa saja, 7 KAIH ini ada untuk kelas 10, 11, dan 12, di mana 18 JP ini sudah rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, kemudian 27 JP ini ada dalam blok semester. Blok semester itu ada di sini. Jadi ini adalah blok semester kokurikuler kelas 10 dan 11. Sedangkan kelas 11 dan 12 hanya ada di pekan terakhir atau pekan kedua. Jadi ini kita hitung berapa JP-nya, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sehingga nanti didapatkan didapatkan alokasi waktu yang ini. Kemudian nanti setiap modul ajar seperti ini, saya kembali ke depan dulu. Di sini ya berarti kita harus ada modul ajar 7 KAIH, ini. Kemudian modul ajar Educare Project, dan modul ajar Social Entrepreneurship. Selain itu juga ada modul ajar literasi numerasi. Jadi setidaknya ada 3 atau 4 modul ajar ya. Di sini ada satu modul ajar untuk kokurikuler yang terkait dengan 7 KAIH. Temanya seperti itu. Kemudian dimensi profil lulusan apa saja yang ingin dikembangkan di dalam kegiatan ini, maka kita tuliskan di sini. Lalu di sini ada kegiatannya apa saja. Lalu nanti
eh, penilai dari proyek ini harus menilai siswanya apakah kebiasaan berolahraga ini sudah terbiasa atau belum, kebiasaan sarapan, kebiasaan ibadah. Kemudian nanti di sini kalau diperlukan bisa ditambahkan catatan gurunya. Lalu apakah hal-hal yang sudah dilakukan ini bisa dikategorikan sebagai kegiatan yang sangat baik, baik, cukup, kurang? Di sini sudah ada deskripsinya. Jadi murid yang seperti apa yang bisa kita kategorikan sebagai sangat baik, di sini ada deskripsinya. Lalu ini adalah modul kedua, yaitu Educare Project. Modul kedua ini khusus untuk kelas 10, yaitu di pekan pertama. Di sini ada 30 JP selama satu semester blok. 30 JP ini asalnya dari mana? Dari kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai sini. Ini adalah kegiatan Educare yang hijau ini. Kita lanjutkan ke bagian Educare kelas 10 ini. Di sini dimensi yang ingin kita kembangkan yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, penalaran kritis, kemudian tujuan pembelajarannya seperti apa, lalu kegiatannya seperti yang kemarin kita jelaskan di minggu pertama ini di hari Senin, itu kelas 10 harus melakukan kegiatan seperti apa, gurunya melakukan kegiatan seperti apa, kemudian sampai ke kegiatan evaluasi. Sama dengan modul yang pertama tadi, di sini penilai juga harus menuliskan catatan guru apakah kreativitas siswa sudah tercapai atau sudah baik atau belum. Nah, di sini yang dimaksud baik itu seperti apa, cukup seperti apa, kurang seperti apa, sudah ada deskripsinya. Bapak Ibu guru penilai bisa melihat di bagian deskripsi ini untuk menilai apakah murid melaksanakan edukasi dengan baik atau belum. Modul yang ketiga adalah Semaniro Social Entrepreneurship Project Bisnis Berkah. Di sini 26 JP itu dihitung dari mana? Dihitung dari sini. Jadi di sini yang bagian hijau di pekan kedua ini adalah Social Entrepreneurship tadi. Kita hitung 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Dan seterusnya sampai didapatkan 26 JP ini. Kemudian dimensi profil lulusan yang ingin kita kembangkan, kreativitas sampai keimanan dan ketakwaan. Kemudian langkah-langkah kegiatannya seperti apa, sudah ada di sini. Lalu seperti yang modul pembelajaran sebelumnya, di sini juga ada penilaian dengan kategori sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Yang sangat baik kategorinya seperti apa. Dan sebagainya. Kemudian ada pengesahan dari kepala sekolah dan bagian kurikulum. Kemudian untuk kegiatan literasi, ini ada 27 JP, penghitungannya bagaimana? Kelas 10 itu kan literasi setiap hari Jumat. Jadi selama satu semester ini sudah 18 JP karena setiap pekan itu satu JP. Kemudian 9 JP ini asalnya dari mana? 9 JP ini adalah kegiatan literasi yang ada di blog ini. Jadi ini ada kegiatan literasi ada 9 JP sampai pekan kedua. Nah, hitung-hitungannya ini kalau masih ada yang ingin bertanya nanti bisa langsung diskusi di ruang guru kalau dirasa ada yang perlu ditanyakan. Ini untuk modul kokurikuler kita sudah selesai sampai evaluasi. Lalu kita lanjutkan ke time frame kita. Time frame kita dalam bentuk Excel. Di sini menjelaskan seperti yang kemarin kami sampaikan di Canva tentang bagaimana pembagian-pembagian jamnya. Lalu penilainya siapa saja. Untuk 7 KAIH itu penilainya adalah tim kokurikuler, yaitu bagian kurikulum dan bagian kesiswaan. Kemudian literasi akan dinilai oleh tim literasi, yaitu Ibu Murwatse Soberini bersama teman-teman. Lalu untuk Educare kelas 10,
di pekan pertama, maka penilainya adalah wali kelasnya. Di kelas 10A itu ada Bapak Dedi, 10B ada Ibu Eka, 10C ada Pak Teguh, 10D ada Bapak Amelita di Purnomo. Kemudian untuk kegiatan sosial entrepreneurship, bisnis berkah, itu penilainya adalah fasilitator yang ada di kelompok tersebut. Jadi semua guru di sini adalah fasilitator yang harus menilai murid-murid yang ada pada kelompok bisnis berkah tersebut. Lalu seperti apa penilaiannya untuk 7 KAIH? Yaitu kita nilai eh, di bagian 8 profil lulusan yaitu kesehatan dan keimanan ketakwaan. Defaultnya kita nilainya adalah B. Jadi kita asumsikan semua siswa memiliki nilai B, kecuali beberapa siswa yang menonjol baik, maka bisa kita ganti menjadi sangat baik, atau beberapa siswa yang menonjol kurang baik, maka bisa kita nilai cukup atau kurang. Jadi ada dua nilai di sini untuk 7 KIH karena mengembangkan dua dimensi. Kemudian yang educare di sini ada 4 dimensi yang perlu dikembangkan sehingga kita harus menilai 4 dimensi ini untuk tiap-tiap siswa. Di sini seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang menilai adalah wali kelas sehingga bahwa ibu wali kelas menilai kelasnya masing-masing. Seperti yang tadi defaultnya adalah semua siswa adalah baik kecuali yang menonjol sangat baik bisa diganti menjadi SB atau sangat baik atau yang menonjol kurang baik bisa dinilai cukup sehingga B diganti C atau diganti K. Kemudian social entrepreneurship atau bisnis berkah dinilai oleh fasilitator masing-masing. Di sini misalnya Bapak Muhammad Zainal Abidin menilai 12 murid seperti yang tadi bahwa defaultnya adalah B kecuali yang menonjol sangat baik dan menonjol kurang. Bisa B-nya ini bisa diganti. Sehingga nanti di rekap akhir akan seperti ini. Misalnya di sini ada siswa atas nama Adiatma, maka deskripsi di rapotnya akan muncul Ananda Adiatma Dia Nur Sasami sangat baik dalam melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, berpartisipasi sangat baik dalam kegiatan educare, berpartisipasi sangat baik dalam kegiatan bisnis berkah. Hal tersebut menggambarkan berkembangnya 8 dimensi lulusan antara lain keimanan, kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, dan kesehatan, serta sangat baik dalam kegiatan literasi. Contoh deskripsinya seperti ini, jadi nanti untuk kegiatan kokurikuler, hasil akhirnya adalah satu deskripsi seperti ini. Jadi hanya satu kolom, tidak berlembar-lembar seperti P5 yang kemarin. Jadi seperti ini contohnya. Hanya ada di satu kolom di halaman rapot. Lalu setelah kegiatan kokurikuler berhasil atau selesai, maka di rapat dinas nanti kita akan membahas apa yang perlu dikembangkan atau mengevaluasi apa yang belum baik sehingga pada kegiatan kokurikuler berikutnya bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian untuk hitung-hitungan JP itu kalau kita mau detail, maka JP kokurikuler semester gasal ini realnya di kelas 10 itu 102. Sedangkan kalau teoritis sesuai permen itu seharusnya 198 di satu semester. Sehingga kita masih kurang untuk kelas 10. Untuk kelas 11 di semester gasal ini secara teoritis hitung-hitungan itu harusnya 72, tapi kita sudah melaksanakan kokurikuler di semester gasal kelas 11 ini 112. Sehingga kita di semester ini sudah lebih dari yang seharusnya di semester gasal. Kemudian untuk yang kelas 12 juga seharusnya 64 kita sudah melaksanakan sebanyak 112. Jadi sudah lebih untuk yang
semester gasal. Tapi jangan lupa di semester genap itu kita juga dituntut mengajarkan kokurikuler sebanyak di semester gasal. Jadi nanti kalau di semester gasal sudah berlebih, maka digunakan untuk mengurangi yang ada di semester genap. Jadi di semester genap nanti eh, jumlah jam kokurikuler lebih sedikit dibandingkan yang di semester ganjil. Misalnya di sini di kelas 11 ini, kalau JP kokurikuler dalam 1 tahun itu seharusnya 144, tapi sudah kita gunakan 112 di semester gasal, sehingga di semester genap kita hanya perlu kokurikuler 32 JP untuk kelas 11. Padahal 32 JP ini sudah dikurangi dengan senam, makan bergizi, sholat duha di hari Senin, sehingga 32 ini dikurangi 18 JP rutin, itu tersisa 14 JP. Jadi kelas 11 ini semester genap besok hanya butuh 14 JP kokurikuler, yang artinya bisa dilaksanakan dalam 2 hari. Jadi perlu kita ingat, kelas 11 semester genap besok kokurikulernya hanya 2 hari saja. Sedangkan untuk kelas 12 itu dalam 1 tahun itu harus 128 JP kokurikuler. Padahal di semester 1 ini rencana kita sudah akan melaksanakan 112 JP, sehingga di semester genap kelas 12 ini hanya butuh 16 JP. Padahal di setiap Jumat sudah melakukan senam, makan dan duha sebanyak 18 kali atau 18 pekan, masing-masing pekan 1 JP, sehingga sudah kelebihan. Jadi di semester genap kelas 12 sudah tidak melakukan kokurikuler. Demikian, kemudian untuk yang kelas 10 ini yang PR kita, karena memang kokurikuler kelas 10 itu hitung-hitungannya berdasarkan peraturan menteri, itu dalam 1 tahun itu wajib 396 JP, padahal di semester gasal ini kita hanya bisa melaksanakan 102 JP, sehingga kita masih hutang kokurikuler 294 JP di semester genap. Jadi kemungkinan nanti di kelas 10 ini kokurikulernya masih tetap 2 pekan besok di semester 2. Nah, demikian penjelasan kami untuk kokurikuler di video part 2 ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Kalau ingin diskusi lebih lanjut bisa ke ruang ruang tengah atau ruang waka. Sekian dan terima kasih.